Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan ampunan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah amalan istimewa yang dapat memberikan pahala berlipat ganda, yaitu ibadah semalam tapi pahalanya setara dengan sholat malam 4,5 malam. Ayah bunda yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan penuh keistimewaan, di mana setiap amalan kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Di antara amalan istimewa yang dapat dikerjakan di bulan ini adalah ibadah di malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Benar bahwa semua amal ibadah dan ketaatan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Hanya saja, memang ada amal-amal ibadah tertentu yang pahalanya lebih berlipat ganda lagi. Apalagi jika ini dikerjakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sebagai upaya meraih Lailatul Qadar. Seperti apa yang tertulis di dalam kitab As-Salasuna Hadisan Al-Ramadaniyah atau 30 hadis seputar Ramadan karya Syekh Muhammad Sulaiman Nasrullah Al-Faro, seorang ulama Palestina yang sangat banyak memberikan faidah. Di dalamnya ada pembahasan bagaimana hanya dengan beribadah satu malam saja, seorang hamba Allah akan mendapatkan pahala sholat sunnah atau sholatul lail selama 4,5 malam insya Allah. Yuk ayah bunda, kita akan bahas satu persatu amalan tersebut. Yang pertama, lakukan sholat tarawih berjamaah bersama imam hingga imam selesai sholat witir. Pahalanya setara dengan pahala sholat sunnah satu malam insya Allah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qama ma'al imam mi hatta yanshorifa kataballahu lahu qiyaman lailatin. Barang siapa yang sholat malam atau tarawih bersama imam hingga imam selesai witir, maka akan ditulis oleh Allah baginya pahala sholat sunnah satu malam. Hadis riwayat Ahmad nomor 21.419 dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan sholat tarawih berjamaah dengan imam di masjid, sebaiknya kita tidak pulang dulu ya ke rumah dengan alasan akan mengerjakan sholat witirnya di rumah. Tetaplah di masjid dan laksanakan sholat witir bersama imam. Insya Allah pahalanya setara dengan sholat sunnah satu malam. Yang kedua, bacalah dua ayat. Bacalah dua ayat terakhir surat Al-Baqarah sebelum tidur, yaitu ayat ke-285 dan ke-286. Pahalanya setara dengan sholat sunnah satu malam insya Allah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'al ayataini min akhiri suratil Baqarah fil lailatin kafatahu. Barang siapa membaca dua ayat terakhir Al-Baqarah pada malam hari, maka dua ayat itu akan mencukupi baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut terdapat kalimat dari Rasulullah, dua ayat itu mencukupi baginya atau kafatahu, yang terjemahannya adalah dua ayat tersebut akan mencukupi bagi dia. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat tersebut adalah bahwa sholat satu malam dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga, bacalah ayat ke-190 hingga 194 dari Quran Surat Ali Imran
insya Allah akan mendapatkan pahala sholat malam selama 1 malam penuh sesuai dengan pendapat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Man qara'al akhiral ali fir ali Imran fil lailatin kutiba lahu qiyamal lailatin. Barang siapa membaca ayat-ayat terakhir surat Ali Imran pada malam hari, maka akan dicatat baginya pahala sholat malam 1 malam penuh. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 3396 dengan sanad dhaif. Hanya saja para ulama mengatakan bahwa mengamalkan hadis yang dhaif untuk menunjukkan fadilatul amal atau keutamaan amal bukan dalam rangka mensyariatkan hukum, maka itu akan dibolehkan. Ini berdasarkan Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in. Ayatnya nanti ayah bunda bisa mulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi di ayat 190 sampai ke ayat 194 innaka la tukhliful mi'at. Sampai situ ya. Dan yang keempat, laksanakan sholat isya berjamaah pada malam itu dan sholat subuh berjamaah pada keesokan harinya. Maka insya Allah ayah bunda akan mendapatkan pahala setara dengan sholat malam selama 1,5 malam. Dengan sholat isya berjamaah, pahalanya setara dengan sholat malam selama 1/2 malam. Dan dengan sholat subuh berjamaah, pahalanya setara dengan sholat malam selama 1 malam penuh. Dalilnya dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sholat al-isya'a fil jama'atin faka annama qama nisfa al-lailati wa man shala al-fajra fi jama'atin faka annama qama al-laila kullahu." Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia sholat sunnah 1/2 malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat malam seluruh malam. Hadis riwayat Al-Baihaqi nomor 4963. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Nasiruddin Al-Banani. Maka ayah bunda dengan mengamalkan keempat hal tersebut, kita mulai dari sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah, kemudian sholat witir berjamaah bersama imam. Kemudian sebelum kita tidur, kita membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 285-286. Kemudian dilanjutkan dengan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 194 dan pagi harinya diakhiri dengan sholat subuh berjamaah. Maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan ini dan pahalanya insya Allah setara dengan sholat malam 4,5 malam. Marilah kita manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan meraih pahala sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.